Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Rehan Prayoga Hadinata, but you can call me Rehan. I'm as the moderator in my team, and I also as the explanatory. In this opportunity, we will explain about artikel in Bahasa Indonesia. Without waiting any longer, let's watch the explanation now. Nah, teman-teman, pembahasan pertama yaitu pengertian dari artikel akan dibahas oleh Rohana. Sini saya akan membahas tentang pengertian artikel. Artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Artikel adalah suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap, misalnya dalam bentuk laporan, berita, atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Lebih lengkapnya, pengertian artikel adalah suatu karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta dan opini untuk dipublikasikan di media sosial dan media cetak lainnya. Gagasan dalam artikel pada akhirnya dapat mendidik, meyakinkan, dan juga menjadi sarana hiburan bagi pembaca. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu konsep atau struktur dari artikel yang akan dibahas oleh Dewi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam konsep artikel. Setiap jenis artikel memiliki struktur yang berbeda, tapi umumnya struktur artikel mengacu pada 3 bagian inti, yaitu pengenalan isu, rangkaian argumentasi, dan penegasan kembali. Nah, yang pertama ada pengenalan isu. Pengenalan isu berisi permasalahan, fenomena, atau peristiwa aktual. Bagian ini sama dengan teks editorial atau teks berisi pandangan redaksi dalam media massa. Perbedaannya, isu dalam teks editorial dipilih oleh redaksi media itu sendiri, sedangkan isu dalam artikel ditentukan berdasarkan minat penulisnya. Pernyataan pendapat atau tesis bagian pada struktur artikel ini berisi uraian aktual yang penting untuk dijadikan pijakan pembahasan di dalam artikel. Bagian ini juga berbeda dengan karya ilmiah. Artikel ilmiah biasanya diawali dengan pernyataan umum, berupa pengenalan masalah atau gagasan pokok yang dianggap penting, penulis dan menarik untuk dibahas. Yang kedua, rangkaian argumentasi. Kemudian, bagian argumentasi yang berisi permasalahan yang coba dibahas dan akan dikupas secara faktual dan informatif. Rangkaian argumentasi berupa pendapat atau penulis terkait dengan isi ataupun topik yang dibahas. Bagian ini dilengkapi sejumlah teori, pendukung, dan fakta baik yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, atau sumber-sumber lain. Dalam penulisan artikel opini, teori tidak terlalu ditekankan ya. 3. Penegasan kembali. Pernyataan ulang atau reiterasi bagian struktur artikel yang terakhir, yakni berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk kesimpulan. Penegasan kembali berusaha memberikan kesimpulan atas pembahasan sebelumnya. Bagian ini dapat disertai dengan solusi, harapan, ataupun saran-saran. Sekian konsep struktur artikel dari saya. Terima kasih. Nah, yang ketiga teman-teman, pembahasan mengenai syarat atau ciri dari artikel yang akan dibahas oleh Mardiani. Ciri-ciri artikel terbagi menjadi 5. 1. Isi tulisan dalam artikel disertai oleh fakta. Seluruh tulisan dalam artikel merupakan kejadian yang nyata dan bukan sebuah rekayasa penulis maupun mitos. 2. Bersifat faktual dan informatif. Artikel bersifat faktual yang berarti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran, serta informatif yang berarti memberikan informasi berdasarkan hasil penelitian yang dapat dipastikan kebenarannya. Yang ketiga, mengandung opini atau gagasan. Artikel ditulis berdasarkan gagasan atau opini penulisannya, akan tetapi pemikiran tersebut dilandasi oleh fakta, hasil penelitian maupun teori. Yang keempat, artikel ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Agar mudah untuk dipahami pembaca, artikel juga ditulis dengan komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringkas. Maka dari itu, artikel juga disebut sebagai tulisan ilmu populer. 5. Penulisan artikel dibuat dengan sistematis. Artikel memiliki bagian-bagian tertentu dan tulis secara sistematis. Nah, dan selanjutnya teman-teman, pembahasan mengenai tujuan dari artikel yang akan dibahas oleh Nola. Selanjutnya tujuan dari penulisan artikel. Tujuan dari artikel bisa dilihat dari 2 sudut pandang, yakni tujuan bagi penulis artikel dan tujuan bagi pembacanya. Adapun tujuan teks artikel bagi penulisnya.
Yang pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sebagai sarana untuk berpikir secara sistematis. Yang ketiga, sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang keempat, sebagai sarana untuk menguraikan atau membahas pokok masalah yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang kelima, sebagai sarana untuk menjelaskan atau membahas suatu masalah sesuai bidang yang tertentu. Nah, itu tadi beberapa tujuan bagi penulis. Sementara itu, ada pun tujuan bagi pembacanya. Yang pertama, sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengedukasi. Yang ketiga, sebagai sarana hiburan bagi pembaca. Nah teman-teman, ini nih pembahasan terakhir, yaitu jenis-jenis artikel yang akan dibahas oleh saya sendiri, Rehan Prayoga dan Sadra. Jenis-jenis artikel. Yang pertama ada artikel praktis. Artikel praktis dapat didefinisikan sebagai artikel yang fokus pada keterampilan daripada pengembangan pengetahuan. Nah, pada artikel praktis biasanya lebih cenderung bersifat naratif atau bisa juga dikatakan sebagai pesan yang disusun berdasarkan urutan waktu, peristiwa, atau tahapan. Nah, teman-teman, contoh dari artikel praktis dapat kita temukan di sebuah artikel yang membahas tentang cara membuat sesuatu, cara memperbaiki sesuatu, hingga cara mengoperasikan sesuatu. Nah, yang kedua ada artikel ringan. Nah, pada dasarnya artikel ringan hanya membahas berbagai masalah-masalah ringan, sehingga tidak memerlukan pemahaman atau pemikiran yang mendalam. Dalam membuat dan menyajikan artikel ringan, penulis biasanya menyajikan artikel lelucon atau humor, sehingga memberikan kesan menghibur kepada para pembaca. Namun, pembaca tetap mendapatkan informasi yang berguna dari penulis atau dari artikel ringan, teman-teman. Nah, beberapa contoh dari artikel ringan dapat kita temui pada platform media sosial, majalah remaja, dan berbagai blog-blog di internet. 3. Artikel opini. Jenis artikel yang ketiga ini adalah artikel opini. Artikel opini sendiri dapat dipahami sebagai sebuah artikel yang membahas tentang sebuah permasalahan berdasarkan opini atau pendapat dari seorang penulis. Dalam membuat artikel opini, biasanya penulis menyajikan beberapa data pendukung yang kuat yang berguna untuk mendukung pembaca agar pembaca lebih yakin nih terhadap opini yang kita sampaikan. Secara garis besar, semua artikel termasuk dalam opini. Tetapi artikel jenis ini lebih membahas topik tertentu yang lebih mendalam. Nah, oleh karena itu, biasanya artikel opini ini ditulis oleh penulis yang sudah ahli atau yang sudah biasa membahas topik tertentu. Artikel opini dapat kamu temukan di bagian khusus seperti media massa, yaitu contohnya seperti majalah atau koran atau surat kabar. Bagian khusus ini biasa disebut rubrik atau kolom opini. Misalnya saja seperti tajuk rencana atau editorial dan lain sebagainya. Guys, that's all from us. If you are made a mistake, we would like to say sorry and thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.